Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasiyan bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, saya dan kita semuanya, sebenarnya hidup itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada potensi, ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu. Dan insya Allah gerakan-gerakan manusia ke sana kemari, ucapan-ucapan manusia, mobilisasi manusia itu tidak lain dan tidak bukan karena digerakkan oleh satu kekuatan yang Allah berikan itu tadi. Misalkan saja ini sekian banyaknya kita kumpul di masjid, mulai jam 3 sudah siap-siap. Itu kalau tidak ada keyakinan tidak mungkin. Jadi enak tidur saja santai di rumah itu. Apalagi misalkan cuacanya gerimis, enak di rumah. Tapi kekuatan itu menggerakkan kita sampai ke masjid ini. Bukan hanya itu, nanti kita juga ikut taklim, pengajian. Dan bukan hanya arealnya di masjid saja aktivitas manusia itu. Bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa di kantor, bisa di jalan, di mana saja lah. Tapi yang digerakkan oleh kekuatan manusia itu yang Allah berikan tadi bisa menyangkut harta bendanya manusia. Digerakkan untuk apa? Dipakai untuk apa? Termasuk sehatnya manusia dipakai untuk apa? Termasuk juga kalau orang punya posisi, punya jabatan. Maka dalam pandangan akidah tauhid di masjid ini juga sudah dibahas. Barang yang kecil saja, yang remeh saja, itu bisa mengangkat manusia itu derajat yang setinggi-tingginya, ujung-ujungnya manusia itu dimasukkan surga. Nanti tak tunjukkan hadisnya itu. Tapi sebaliknya, barang yang remeh saja, kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya menurut potensinya manusia itu tadi, manusia bisa dijerumuskan oleh Allah SWT, na'udzubillah min dzalik, ke nerakanya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Saat itu pikirannya sahabat ya, pakai bahasa kita sekarang ya bengong. Loh, pikirannya sahabat masuk surga ya karena sholat, karena ini, karena kebaikannya, zakat, haji, umroh, macam-macam lah. Tapi ini karena lalat, sehingga mereka memberanikan diri tanya sama Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa Nabi terjadi, gimana itu?
saya sudah terangkan di sini, tapi intinya ini ada orang hidup Mas, punya benda dan punya barang seremeh apapun seperti seekor lalat, yang satu dipakai untuk Allah, untuk kebaikan. Nah, itu bisa nilainya, bisa waktu, bisa tenaga, bisa barang, bisa uang, bisa ini. Kalau itu dipakai untuk Allah, ini mengantarkan orang itu ilal jannah, ke surga. Tapi kalau itu dipakai syirik, menentang Allah, dosa paling besar, bisa memelesetkan orang itu masuk ke neraka. Itu loh maksudnya. Maka tadi kekuatan yang saya sebutkan tadi, semoga tidak salah, itu dalam hadis disebut mudghah. Orang itu diberi semuanya, saya, kita semua. Dalam bahasa populernya mudghah itu disebut apa? Segumpal darah. Tapi bukan jantung, bukan hati, bukan itu. Tidak tahu manusia itu apa mudghah. Kata Nabi, kalau mudghahnya itu baik, orang ini jadi baik. Tapi kalau mudghahnya tidak baik, orang itu bisa tidak baik. Itulah yang disebut dengan al-qalb, hatinya manusia, keyakinan. Jadi keyakinan itu yang saya sebutkan tadi, potensi manusia tadi bisa menggerakkan manusia ke sana kemari apa saja. Nah, oleh karena itulah yang saya mau bahas dengan kita semuanya. Mudah-mudahan ini tidak salah paham. Dan kalau ada bahasan-bahasan seperti begini, ya, itu bukan berarti ya yang membaca kitab itu kemudian diterangkan pada masyarakat bukan mengolok-olok orang, enggak. Kita enggak boleh mengolok-olok. Belum tentu kita sendiri lebih baik dari yang kita olok-olok. Tapi menerangkan menurut tema-tema ini yang kita yakini benar gitu. Apa judulnya? Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Kufur besar dan macam-macam. Nah, sekarang sebelum dilanjut saya bertanya. Berarti kalau kemungkinan orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus dikelola kalimat itu supaya tidak terjerumus dalam kufur yang besar itu. Jawabannya iya apa tidak? Iya. Iya. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kala orang ini walaupun sudah syahadat, naudzubillah min dzalik, itu terjerumus dalam kemunafikan. Munafik. Kadang-kadang fasik. Itu tidak selaras itu omongannya, itu menyatakan hanya Allah yang disembah tapi perilakunya begitu. Nah, misalnya begitu. Ya. Menyatakan diri orang itu sudah syahadat, menerima apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi dia tidak sesuai dengan itu. Itulah maka saya dari kita semuanya panjenengan dipandu supaya tidak terjerumus itu tadi. Nah, nanti yang koreksi kalau ada yang salah, yang hadir sekian banyaknya ini. Ini berapa ini Pak? Tidak dihitung tadi Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat Allah SWT. Dalam kitab Thalathatul Usul, antara rahmat dengan maghfirah itu digandeng. Bedanya apa? Maghfirah ini atau menyimpang sedikit. Maghfirah itu, ampunan itu qad madha. Sesuatu yang sudah lewat. Mulai zaman dulu, mulai kecil kita sekolah, SD, SMP, SMA, kerja dan sebagainya, berumah tangga ini itu. Ketika ada salah-salah, ada dosa dan sebagainya, lalu mudah-mudahan diberi maghfirah. Itu yang sudah lewat tadi, Pak. Yang nggak baik itu. Dulu pernah nggak baik nggak, Pak? Kalau saya pernah, nggak tahu aja nggak itu. Pokoknya bahasa sering. Gitu. Iya, itu manusia itu. Ya. Nah, yang akan datang itu namanya rahmat. Diberikan kebaikan, diberikan macam-macam, ditunjukkan, dimudahkan ke jalan yang baik-baik dan seterusnya. Menganggap sesama saudara kita umat Islam sebagai satu saudara, ya. Walaupun etnisnya berbeda, ya. Bahkan mungkin ada madhabnya berbeda, karena itu tidak prinsip, ya. Yang prinsip adalah akidahnya. Nah, kufrul akbar itu, kufur besar, ini ada rambu-rambunya.
nanti ditunjukkan kepada kita semuanya, dan kita harus at-tahdhir, berhati-hati. Kata kitab ini, al-kufrul akbar yukhraju sahibuhu minal islam wa huwa al-kufrul i'tiqadi. Kufur yang dimulai dari hati, keyakinan tadi yang saya katakan tadi, penggeraknya tadi, potensinya manusia ini kemana itu? Ya, keyakinannya tadi. Orang itu kan punya keyakinan, dan keyakinan itu wah bisa dibela luar biasa, Pak. Ya, tauhid itu. Ini tak selipkan mumpung saya ingat. Kata Gus Baha, saya pernah mendengarkan video singkatnya. Surga yang begitu indah, begitu nikmat yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kenikmatan dunia tidak ada sebanding dengan kenikmatan surga, dan dirindukan oleh orang-orang yang beriman seperti kita itu, kata Gus Baha. Itu disiapkan oleh Allah hanya satu, untuk orang yang menerima syahadat. Dibalik sekarang, neraka yang begitu dahsyat menurut Al-Quran, menurut keterangannya Nabi, mengerikan, tidak ada kenikmatan sama sekali, penderitaan sepanjang orang itu berada di situ dan seterusnya. Bahkan ketika kulitnya terkelupas semuanya, dagingnya terkelupas, diganti sama Allah supaya orang bisa merasakan azabnya Allah. Itu disiapkan untuk satu, apa? Orang yang menolak la ilaha illallah. Tetapi dalam pandangan tauhid itu menerima dan menolak itu juga perlu dipandu. Benar enggak saya ini menerima? Itu maksud saya. Jangan sampai ada melenceng-melencengnya itu tadi. Ya, di situ, Pak. Benar, jangan-jangan kita ini dianggap penolak syahadat tadi ya. Nah, ini salah satu poin yang ada di sini. Ya, nah begitu. Kemudian kufrul akbar tadi, kata penulis kitab tauhid ini, bisa mengeluarkan orang dari Islam karena itu keyakinan al-i'tiqad tadi. Makanya kapan hari saya pernah sebutkan pidatonya Presiden Republik Indonesia pertama, namanya Soekarno. Pidato tentang apa? Tauhid. Nggak tahu ngaji di mana beliau itu ya. Ya. Sudah pernah saya sebutkan Pak ya? Ya sudah, kalau sudah. Nggak khawatirnya ada Allah pancet itu. Dengan mengacung-acungkan tangan ini luar biasa Pak. Ada yang aktif di YouTube bisa dicari, Soekarno dan Tauhid, insya Allah keluar. Tuhan kekal dan abadi, Tuhan satu, kata dia. Dan keyakinan terhadap Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Al-Quran itu. Dan nanti kalau api itu tetap berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam jiwanya orang yang beriman, maka orang yang demikian itu seperti dikatakan oleh saudara Hamka, menjadi orang yang tidak takut akan mati. Coba, itu luar biasa. Sehingga kalau orang yang akidahnya baik tadi diajak berjuang, iya, karena di sininya itu baik tadi. Ya, nah begitu. Nah sekarang ini apa saja yang kaitannya dengan kufrul al-i'tiqadi, kafir tapi yang bermula dari sini dalam hatinya manusia itu ya. Pertama, kufrut takdzib, mendustakan Pak. Tapi yang mendustakan buat di sini, ini di dalamnya. Ya, mohon maaf menyimpang sedikit. Apa mungkin manusia itu antara yang diucapkan dengan di situ beda? Mungkin sekali. Mungkin nggak? Ada nggak di masyarakat? Ada. Nggak usah dicari orangnya, pokoknya ada. Ada. Sama itu yang diomongkan dengan beda. Yang diomongkan dengan perilaku. Perilakunya itu dari sini tadi, digerakkan dari sini. Tapi dia, nah ininya untuk mengelabui orang, lisannya tadi untuk mengelabui orang. Yang sebenarnya ada di sini.
Nah, Syekh Jamil Zainu menulis kufrut takdzib. Kufur tapi orang itu mendustakan. Takdzibul Quran awil hadits aw ba'di ma jaa'a fihima. Yaitu mengingkari, mengkufuri, tidak percaya Al-Quran dan hadis atau sebagian dari apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, sekarang kalau begitu, Al-Quran itu berarti mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Boleh nggak kita potong-potong ayatnya, ini diterima, ini ditolak, ini diterima, ini ditolak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Para mufassir, ahli tafsir mungkin ada berbeda-beda pendapat antara satu ayat itu ya. Satu ayat itu para mufassir bisa beda-beda. Nanti ada pembahasannya sendiri itu. Ustadz yang membidangi di bidang itu. Banyak sekali tafsir itu. Tetapi dalam keyakinan kita itu mulai Al-Fatihah sampai An-Nas apapun isinya itu tidak boleh. Termasuk hadis-hadis yang rawahu siapa, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Qurtubi dan sebagainya, semuanya itu tidak boleh, ditolak. Memang kalau sudah dilacak betul-betul ini dawuhnya Nabi, maka orang yang sudah bersahadat tentang Nabi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu salah satunya adalah wa na'budullah, beribadah kepada Allah bima syara'a, menurut yang disyariatkan. Ya. Nah, begitu. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Kapan hari saya kasih ilustrasi begini, Pak. Misalkan kalau ini air putih, Pak ya. Misalkan ini ada kopi atau teh. Ada kemungkinan karena nggak ditutup, dibukain tapi sudah dingin. Kemungkinan kemasukan lalat nggak? Mungkin ya. Pernah pengalaman? Pernah. Nabi dawuh apa kalau ada begitu? Waduh, belum diminum kemasukan lalat misalkan begitu. Ada solusinya nggak, Pak? Dari Nabi? Ada. Gimana solusinya? Dimasukkan dulu, terus dibuang lalatnya, terus diminum. Boleh, Pak? Saya tanya. Jorok apa enggak? Jorok. Loh. Saya jangan ragu-ragu, Pak. Oh, ini enggak dinilai. Kelihatannya jorok, nah gitu loh. Apa Nabi mengajarkan yang tidak baik? Nabi kita itu apa mengajarkan yang tidak baik? Orang yang paling mulia itu, Pak, satu-satunya orang yang diberikan oleh Allah keleluasaan untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, tapi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi itu kalau dari Nabi dibuang, kemudian ini boleh diminum. Itu namanya ahlul hadis. Orang itu percaya hadisnya Nabi. Tapi kalau ahlul ra'yi pakai akal, dawuh-dawuhnya Rasulullah itu selalu diukur dengan akal, dibuang. Apa Islam itu jorok? Enggak. Saya tidak mengerti apakah dalam ilmunya itu, ilmiahnya berikutnya itu ada penelitian bahwa ada penyakit, ada obat dan sebagainya, itu urusan berikutnya. Tapi zahir hadisnya begitu. Nah, ini loh yang. Maka dalam rumusannya tadi, saya balik ke rumusannya tadi. Takdzibul Quran awil hadis, orang itu mendustakan Quran dan hadis. Au ba'di ma jaa'a bihi, atau sebagian yang dibawa oleh Nabi. Apa itu mengenai macam-macam hukumnya Allah yang mengenai busana, mengenai pakaian, mengenai hubungan manusia dengan manusia lain, mengenai bisnis ya.
mengenai berumah tangga, mengenai ini semua itu. Kalau diyakini bahwa itu salah secara keyakinan, menurut Syekh Jamil Zainu, naudzubillah min dzalik, itu sudah dianggap sebagai kufrul akbar. Ya, makanya jenengan dan saya itu sudah mengerti apa dalam bahasa yang berbeda. Kalau itu sudah dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah, sami'na coba saya teruskan di kalangan ibu-ibu ada yang bukan sami'na wa ata'na, itu berat itu. Nanti lain kali aja dibahas itu ya. Cuma kalau saya tanya, Bu, apa semuanya syariatnya Rasulullah, syariatnya Allah itu diterima? Jawabannya apa? Oh iya Pak Ustaz, coba tak tunjukkan yang ini diterima. Wah, berat Pak Ustaz. Wes, jangan dilanjut Pak. Kata Al-Quran surat Al-Ankabut, wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Di ujung daripada ayat itu, alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Coba Bu, jenengan sebutkan neraka itu ada berapa macam? Ya enggak semuanya yang bisa kita ketahui. Apa itu? Satu, jahanam, barusan tak omongnya jelas Pak ya. Dua, wail. Tiga, sakor. Ada yang dipilih Pak? Yang paling dasar yang mana? Jahanam. Jahanam itu kan jadi omongan orang di masyarakat. Oh jahanam ya kan. Padahal nama neraka. Ya. Ayat ini menjelaskan wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadzaban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Siapa yang paling zalim? Enggak ada orang paling zalim dibandingkan dengan orang yang membuat kedustaan atas Allah atau mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka jangan didustakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahasa saya tadi mulai Al-Fatihah sampai apa tadi Pak? An-Nas. Kalau di fikih mulai toharo sampai haji muamalat, babnya macam-macam, ya. Hampir semuanya ulama-ulama yang menulis fikih itu dimulai dari toharo, bersuci, sampai terakhir itu mungkin muamalat, pergaulan antar manusia. Ya, ada sholat, ada haji, ada munakahat, ada ini macam-macam. Saya rasa di masjid ini juga sebagai madrasah kita itu ya. Alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam tempatnya orang kafir? Kafir yang bagaimana? Kalau dikontekskan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang menolak itu tadi, membuat kedustaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi tadi, dibawa oleh Rasul. Ya. Mudah-mudahan tidak. Saya kasih contoh Pak ya. Halo? Saya kasih contoh. Apakah di dalam Islam itu ada syariat berkaitan dengan satrul aurah, menutup aurat? Jawabannya? Iya. Bu, ada beda nggak antara bapak-bapak ya sama akhwat, ibu-ibu? Auratnya itu loh, beda nggak? Beda. Saya nggak menjelaskan auratnya, itu sudah tahu semuanya. Misalkan ada seorang bapak atau seorang ibu, remaja laki atau perempuan, tidak satrul aurat, tidak menutup aurat. Misalkan, mana yang lebih dahsyat berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi? Antara dua pikiran orang itu. Mas, Bu, Pak, Mbak, kok tidak menutup aurat? Tidak ada Pak, pakaian kayak begitu itu pakaiannya orang Arab. Kita kan punya budaya sendiri, bukan itu pakaian kita. Itu A. B. Yang lebih dahsyat yang mana itu maksudnya? Yang B. Sebenarnya ada Pak yang saya ketahui, tapi bagaimana ya? Siapa yang bisa menguatkan iman saya? Kok saya belum bisa menutup aurat secara sempurna? Yang lebih dahsyat yang mana? Yang A apa yang B? Halo? Kalau yang A kecenderungannya menolak syariat enggak? Ngerti maksud saya Pak ya? Kalau enggak ngerti saya enggak ngomong gitu loh Pak. Ini kecenderungannya menolak. Oh enggak ada itu budaya, bukan budaya kita.
Budaya kita itu begini, Mas. Nah, sekarang sayup-sayup kita itu diarahkan ke sana itu ada enggak kira-kira, Pak? Ada. Tahun 1982, 83, 84 saya sudah jadi guru di Sepanjang. Di sini ada murid saya itu. Ya. Ya, ada murid-murid saya. Saya tahu saat itu guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolahnya NU, Ma'arif, banyak teman-teman saya di Muhammadiyah, di NU. Bu guru itu tidak ada yang pakai jilbab. Coba, bu guru tidak ada yang pakai jilbab. Nggak ada, saya punya fotonya. 1982, 83, 80. Siswa-siswa itu enggak. Siswi-siswi itu tidak ada yang pakai tutup aurat, jilbab tidak ada. Ya, tidak ada. Rambutnya sekian, bu guru itu. Baik itu Muhammadiyah, NU sama saja. Tapi sekarang ini kan kayak begini ini. Rasanya mohon maaf ibu-ibu, kalau ada pertemuan yang non agama yang tidak urusannya dengan taklim, urusannya dengan ini itu. Terus ada remaja putri atau ibu putri ya, ibu-ibu yang putri-putri itu ya. Lalu tidak pakai jilbab. Mohon maaf, ini sepertinya tersingkir nggak? Satu sisi kita syukuri. Tapi dari sisi pemikiran tidak boleh melenceng tadi. Ini syariat, gitu loh maksudnya. Jadi kalau dihitung-hitung lebih dahsyat ya ketidakbaikannya, yaitu orang mengatakan, oh tidak ada, kita punya budaya sendiri. Nah kalau kita ini sayup-sayup diarahkan ke sana, jangan mau. Bahkan saat itu ada ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adik-adik, anak-anak kita yang sekolah SMP SMA itu tidak boleh pakai apa? Jilbab. Tidak boleh, Pak. Tapi itulah keyakinan. Pelan-pelan ada dakwah di mana-mana secara nasional, kemudian apa? Sekarang kayak begini situasinya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita jauh lebih baik situasi keagamaannya dibanding kita ini. Ini kan kelihatannya 50 tahun yang akan datang sudah tidak ada yang ada di sini nih, Pak. Betul Pak ya? 50 tahun yang akan datang. Nggak sampai Pak Ustadz. Itu loh Pak, ini yang dibekali sangu. Di ayat yang berbeda tadi saya katakan afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'dil. Apakah sebagian isinya kitab itu kamu terima, sebagian ditolak? Nah, itu maksud saya. Jadi terima semuanya. Ya, perkara belum bisa secara sempurna. Nah itu tadi yang saya katakan. Saya tidak mengatakan ini yang ditoleransi boleh, enggak. Tapi akan lebih mending ada syariatnya. Tapi gimana ya? Iman kita kok belum sampai ke situ. Itu masih mending. Ngerti maksudnya Pak ya? Nah itu yang pertama. Ini dilanjutkan semuanya Pak ya? Ya yes. Biar selesai dulu yang noto itu. Yang kedua, kufrul ibah wal istikbar ma'at tasdiq. Itu istilahnya di kitab aja Pak. Mudah-mudahan besok anak cucu kita yang dimudahkan Allah mempelajari bahasa Arab, bahasa Quran itu Pak ya. Apa maksudnya kufrul ibah wal istikbar ma'at tasdiq? Kufur yang kaitannya dengan ibah, yaitu mengabaikan, enggan dan takabur, sombong. Tapi mengakui apa? Ada. Mengakui apa? Benar. Mengakui apa? Iya. Tapi dia tidak mau menerima. Maka kapan hari saya katakan, kalau ada sahabat kita, saudara kita, yang mungkin organisasinya beda, etnisnya beda, strata pendidikannya beda, mazhabnya beda. Seorang tadi ngomong benar, tentu saja kita harus apresiasi. Iya. Jangan disekat-sekat. Benar, tapi karena bukan bagian dari saya. Jangan begitu. Ya. Nah, ini yang kedua adalah kufrul ibah wal istikbar ma'at tasdiq wa adamul inqiyad lil haqqi. Ya. Lalu tidak berpedoman kepada sesuatu yang benar. Saya beri contoh. Ini contohnya ada di Quran.
Siapa Pak yang suruh mengakui dan sujud kepada Nabi Adam tidak mau itu? Iblis. Iblis itu percaya nggak kalau Adam itu ada? Ada itu dulu. Percaya? Ya percaya dalam arti menurut yang kita pelajari. Saya ulangi, jelas iblis. Makanya pertanyaan saya tadi, iblis ini paham nggak? Ngerti nggak kalau istilahnya pakai cara Jawa, jemblegernya Adam ini ada? Mengakui nggak? Mengakui. Tapi dia manut nggak? Enggak. Ini loh maksudnya kufur karena enggan dan takabur. Padahal sebenarnya mengakui kebenaran. Nah, ini dibalikkan ke saya dan kita semuanya. Syariat itu benar Pak Ustadz, ini benar, tetangga saya itu benar, tapi sorry aja. Nah itulah maksudnya apa? Nanti maksudnya sorry aja. Saya lebih baik pakai sorry aja daripada sorry ya. Nah itu lain. Ya. Jangan ditolak. Itu walaupun orang itu beda sama kita. Itu madhabnya iblis Pak, begitu itu. Kok madhab ya? Madhab ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali itu Pak ya. Kok iblis? Ya. Saya minta tolong bapak-bapak ya, kalau bisa adik-adik bawa HP yang ada di dalamnya ada Quran, bisa ikut merespon. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Surat Al-Baqarah ayat 134. Surat apa tadi Pak? Al-Baqarah ayat 34. Saya tadi ngomong 100 ya. Dikurangi 100-nya Pak. Potongan dari ayat itu wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa aba wastakbara wa kana minal kafirin? Ada bahasa Indonesianya Pak? Kalau tidak ada saya sendiri, monggo. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, watak iblis inilah yang dimasukkan di sini supaya orang tidak termasuk bagian dari tadi Pak, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik, sebenarnya mengakui kebenarannya. Tapi karena sombong, seolah-olah dirinya lebih baik. Di ayat yang lain, ketidakmauan iblis itu kepada Nabi Adam, apa Pak alasannya? Jangan sudah tahu mestinya. Dia merasa lebih baik, lebih hebat, lebih baik. Nah sekarang saya tanya, lebih baik, lebih hebat itu apakah karena amal, karena prestasi, karena ilmu, karena apalah kekhusyuan, apa karena asal usul kejadian? Asal usul maksudnya apa? Asal usul kejadian, iblis dijadikan oleh Allah dari apa? Api. Ada tanah. Pikirannya iblis, api itu lebih baik dari apa? Tanah. Hakikatnya sama-sama dibutuhkan. Api kalau tidak terkendali bisa merusak segala-galanya Pak. Tanah segersang-gersangnya tanah kalau kena air hujan ada tumbuh tanaman enggak? Nah, berarti kalau orang merasa lebih baik dari yang lain karena asal usul kejadian, berarti gurunya siapa itu? Oh gurunya. Saya ini berguru ke iblis. Nah, itu Pak, Islam itu tidak ada begitu Pak. Maka dalam bahasa yang lain egaliter, sama kedudukannya. Anaknya petani, pedagang, direktur ini. Kita anak lahir itu dia nggak bisa milih siapa bapaknya, betul Pak ya? Kalau jenengan bisa milih siapa bapaknya, saya bisa milih siapa bapaknya. Saya milih jadi anaknya presiden. Ngerti maksudnya? Ditoto sama bapak saya enak. Mau bener mau enggak pokoknya ditoto kan. Nggak bisa pilih saya. Maka itulah orang tidak boleh mengklaim dirinya lebih baik dari yang lain karena asal usul apa tadi Pak? Kejadian. Saya pakai bahasa asal usul kejadian. Nah kalau begitu mohon maaf,
ini bukan mengolok-olok. Di dalam Islam tradisi yang disebut ini darah biru, ini darahnya merah. Ada enggak? Ada? Enggak ada. Padahal di rumah sakit enggak ada darah biru itu, Pak. Susah nanti kalau sakit, Pak. Iya. Ini loh iblis itu begitu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Lanjut Pak terjemahnya. Ia enggan dan takabur. Nah, maka saya sebut iba wal istikbar, enggan, tidak mau, dan takabur. Tapi percaya ada. Nah itu yang kita tidak boleh juga itu. Tipis Pak sebenarnya. Ada, tapi tidak mau nerima. Terus wakana, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Diambil istilah kafir itu karena sikapnya iblis kayak begitu itu tadi. Yang awal tadi diambil kafir tadi karena menolak sebagian yang dibawa oleh Nabi. Menolak. Ini mengakui adanya, tapi menyombongkan diri seolah-olah dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, begitu. Ya. Berikutnya Pak ya. Yang ketiga, kufru dhanni bisyakki biyaumil qiyamah. Jadi kan sudah sering baca surat yang ke-18 ya. Surat yang ke-18 itu surat apa, Bu? Al-Kahfi. Ada berapa ayat? 110 surat. Ayat yang pertama bunyinya alhamdulillah. Ayat yang terakhir Ahada. Segitu aja. Ya. Ayat yang terakhir sudah sering dibahas itu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Mengapa kalau saya tadi selipkan Al-Kahfi tadi sebagai rangsangan berpikir? Ini diterangkan kisahnya yang ada di dalam Al-Kahfi itu, bukan yang tidur di gua, enggak. Tapi dimasukkan dari kufru dhanni wasyakki biyaumil qiyamah au ingkaruhu adamu tasdiqi bihi, yaitu mengingkari atau ragu-ragu terhadap datangnya hari apa? Kiamat. Jangan ragu-ragu apa tidak? Ada enggak? Pasti terjadi enggak? Kapan? Enggak tahu. Mulai zaman nenek moyang kita dulu besok, sampai sekarang enggak terjadi. Jangan bilang ke cucunya besok, nanti cucunya sudah seusia kita, tidak terjadi. Betul Pak ya? Bilang ke cucunya lagi, besok kapan? Enggak tahu. Nabi sendiri menjawab tidak tahu. Ditanya Malaikat Jibril, jawabannya, oh yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang tanya. Berarti itu Malaikat Jibril. Ya. Mengapa kok sampai ada keterangan kufru dhanni wasyakki biyaumil qiyamah? Kufur karena ragu-ragu akan adanya hari kiamat, atau masalah-masalah gaib, atau mengingkari dan tidak mempercayainya. Ini Bu ya, siapapun orangnya. Ini karena disebut tadi masalah gaib diantaranya. Apa betul nanti kalau orang itu meninggal? Ini kan masalahnya kita ini belum meninggal kan? Belum Pak ya? Belum. Nanti orang itu kalau sudah meninggal Pak, dan itu betul menurut iman kita. Begitu dimakamkan, ada dua yang saya ketahui. Nabi itu bilang gini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Para sahabat, Nabi mengambil tanah, ditunjukkan para sahabat, ini loh dari tanah ini dulu kamu diciptakan, sekarang dikembalikan lagi kamu ke tanah, dan besok dari tanah ini kamu dibangkitkan. 1, 2, Nabi mengatakan idza faragha min dafnil mayyit, ketika Rasulullah SAW selesai memakamkan jenazah tadi, qama ala qabrihi, berdiri dia sebelah kuburannya.
Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbir fa innahu an yus'al. Ini tolong mintakan ampun sama Allah dan mohonkan ketetapan, karena ini sebentar lagi ditanya. Bagaimana pertanyaannya ini itu dan sebagainya sudah diramu di dalam hadis. Nah sekarang pertanyaannya yang kaitannya dengan ini yang saya katakan, yakin nggak ada pertanyaan tadi? Yakin? Apa pertanyaannya Pak? Pakai bahasa Indonesia? Siapa? Dua? Siapa? Tiga? Loh kok sirik gede? Apa agamamu? Maka di dalam salah satu usul kitab yang lain, kitab tauhid juga, nanti bisa dicadangkan setelah ini khatam ini Pak. Itu orang itu wajib faham tentang siapa Allah, ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatun nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya Muhammad. Saya itu kalau kadang-kadang sendirian baca tentang riwayat Nabi itu bisa terenyuh Pak. Macam-macam lah aspeknya itu ya. Yang ketiga wa ma'rifatul dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Itu wajib. Ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang bisa sampai kitab itu yang kita bahas nanti Pak ya. Ya. Tapi butuh waktu, mungkin 1 tahun lagi baru pindah gitu ya. Ya. Jadi ada pertanyaan itu. Jawabannya apa Pak? Ketika ditanya malaikat tadi, ya kita belum begitu fasih menjawab karena belum pernah pengalaman ditanya malaikat. Tapi di sini orang itu dianggap tidak mempercayai itu Bu. Bukan hanya konteksnya hari kiamat, tapi termasuk tambahan yang gaib itu tadi. Makanya kalau di kampung guyonan itu anak-anak yang enggak serius, iya nih ono pertanyaan kubur dari gak ono. Gimana Pak Ustadz jawabannya? Gampang. Iya nih gak ono, lah nih ono. Ngerti maksudnya ya? Wis kadung di situ. Ternyata ono temenan gitu loh. Nah, itu. Jadi kufru dzanni wasyakki bi yaumil qiyamah itu dipakai dalil yang saya sebutkan tadi surat Al-Kahfi 36 sampai 37. Nah, ini bisa diramu itu. Kufur besar tadi surat Al-Kahfi ayat yang berapa tadi? 36 37. Apa bahasa Indonesianya? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la irutitu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Potongannya sampai di situ. Monggo. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Wes. Saya tanya, ayat ini dalam konteks sebelumnya apa Pak? Orang ini kaya raya Pak. Kira-kira kalau pakai bahasa kita sekarang, dimakan 7 keturunan tidak habis. Dalam bentuk apa yang disebutkan di situ? Ya, di dalamnya itu ada anggur besar-besar. Tidak tahu apa sebesar gelas ini atau gimana ya. Lalu kanan kirinya, kelilingnya itu apa kebunnya tadi Pak? Yang merupakan kekayaan pada saat itu. Kurma yang besar-besar. Jadi dia orang ini menikmati duniawi seenak-enaknya ya, tidak ada satu pikiran pun tentang kiamat dan hari akhirat. Dan kita tidak boleh. Itu maksud saya Pak. Senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya fasilitas yang Allah berikan di dunia, ada batasannya dan kita akan kembali kemana? Meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Ya. Ini sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jamaah kita yang sama soleh-solihah ini ada 1-2 yang sudah dipundhut sama Allah. Betul Pak ya? Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang soleh dan solehah. Tapi ini orang kebablasan pikirannya Pak. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, aku tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Lanjut Pak terjemahnya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku,
pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ya, karena dia merasa status sosial ekonominya di dunia baik. Saya tidak mau dikumpulkan dengan orang-orang itu. Nanti saya ada tempat spesial juga. Andai kata aku dikembalikan kepada Rob, kepada Tuhan, di sana ada tempat yang khusus. Karena saya di dunia itu levelnya atas secara ekonomi. Ya. Padahal sebenarnya dalam sisi pandangan akidah kita, sebenarnya benar nggak Allah itu punya nama Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq? Apa artinya? Yang memberi. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang diberi oleh Allah lebih daripada kebutuhan manusia, itu karena pinternya orang itu, apa karena pemberiannya Allah? Pemberian Allah. Tapi ada nggak orang ngomong gini, orang itu Pak banyak pinter dolar duit, ada nggak? Orangnya ikut ngaji di sini Pak. Saya tanya, kalau ada orang sukses secara ekonomi, mudah-mudahan adik anak kita itu semuanya dimudahkan Allah meraih rezekinya. Tapi pikirannya kayak begitu, orang itu hebat Pak, banyak pintar dolek duit. Berarti yang diagung-agungkan siapa? Manusianya tadi. Tapi kalau orang mikirnya begini, waduh, orang itu dimudahkan sama Allah rezekinya. Yang diagungkan siapa? Nah, begitu saja kita ini harus ditoto. Anak saya yang itu memang pintar cari duit Pak. Nah, coba. Tidak Pak, tidak begitu. Ya, Allah semuanya Pak. Makanya kapan hari saya sebutkan di sini, manusia itu apapun semuanya terkoneksi dengan Tuhan. Itu bicara Asmaul Husna itu Pak. Tidak ada yang tidak. Ayo jangan bilang apa. Tidak ada, semuanya. Tadi saya bangun masih dihidupkan sama Allah, itu terkoneksi. Saya masih bisa berjalan ke sini selamat, itu juga terkoneksi. Ada Asmaul Husnanya. Tangan saya masih bisa mengangkat ini, itu juga ada Asmaul Husnanya. Lisan saya masih bicara secara runtun menurut saya, nah, itu masih ada Asmaul Husnanya juga itu. Terkoneksi, tidak ada yang tidak. Saya ambil istilahnya adik-adik sekarang, terkoneksi. Terkoneksi itu apa? Nyambung. Tidak ada yang tidak. Maka jangan diputus. Kalau orang mengatakan, oh pinter cari duit, itu diputus. Oh dokternya hebat, itu namanya diputus. Oh sehat, karena tak pakai gowes, itu namanya diputus. Tidak. Allah semuanya Pak. Nah cuma kata-kata begitu itu tidak populer di masyarakat. Ya, saya balik ke sini Pak ya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imata wa la irditu ila rabbil ajidanna khairum minha munqalaba. Ini orang ini dikasih nasihat sama temannya. Yang temannya diberikan oleh Allah tidak sebanyak yang punya kebun tadi. Apa nasihatnya Pak? Monggo. Kawannya yang mungkin berkata kepadanya sedang ia bercakap-cakap dengannya. Dia ngomong. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Ya, terus. Kemudian dari setetes air mani. Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Pakai bahasa sederhana, temannya ini kaya raya, lalu dia pikirannya, aku gak yakin kiamat itu ada, saya kepengen menikmati dunia. Andai kata besok betul-betul aku dikembalikan, ya saya dapat tempat yang spesial, di dunia aja saya dapat spesial. Ini kasih nasihat sama temannya. Mas, tidak begitu. Apakah kamu ingkar, kafir? Nah, ucapan begini ini semua termasuk kategori apa? Kafir. Yang kaya raya tadi loh, yang surat Al-Kahfi tadi. Akafarta billadzi khalaqaka. Loh, sampean itu berarti mengingkari, kafir terhadap zat Allah yang menciptakan kamu. Kemudian dari tetes air yang air mani tadi lalu menjadi manusia. Sampai itu dari Allah. Kok diingkari tentang Allah itu? Terutama kekuasaan Allah yang bisa mengguncang dunia, dalam arti dunia itu akan jadi apa? Kiamat. Inilah variasi bahwa orang itu disebut kafir-kafir tadi, yang oleh kitab tauhid ini orang itu disebut sudah khuruj minal millah, dianggap sudah keluar daripada agama. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan berikutnya. Itu kufur besar Pak.
Pertanyaan saya kepada kita semuanya, kufur kecil diterangkan apa enggak? Diterangkan. Sekarang apa bulan depan? Kalau diterangkan itu butuh waktu kira-kira 45 menit lagi sampai 1 jam. Enggak apa-apa ya? Ini karena sudah banyak yang gelisah, maka diterangkan bulan depan saya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, anak cucu kita diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita juga begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.